Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita sekarang mau membahas mengenai senjata rohani. Kita mengawali obrolan kita dengan satu pertanyaan, mengapa perlu senjata? Kita lihat dalam Alkitab, yaitu kutipan dari kitab Wahyu pada pasal yang ke-12 yang dimulai dari ayat 7 dan beberapa ayat setelahnya. Mari kita simak. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Nah, rupa-rupanya ada kalimat lanjutannya, ia dilemparkan ke bumi. Sialnya. Tapi ini harus dibaca dalam tanda petik. Jangan dibaca dengan omongan iman ya. Sialnya kita di bumi. Maka karena peperangan itu kemudian dilanjutkan di bumi, bumi menjadi ajang pertempuran, maka kita diserang iblis dan setan-setan yang sudah tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi karena kita berada di tengah peperangan rohani setiap hari, itulah kenapa perlu senjata-senjata rohani. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana caranya untuk menang perang? Alkitab memberi jawaban kepada kita, yaitu dalam surat Efesus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada perlengkapan senjata Allah. Sebab apa? Ayat 12 memberi kita lanjutannya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, berarti bukan melawan manusia, darah dan daging artinya manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, konkretnya apa? Puji Tuhan, kita berada di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yaitu gereja yang didirikan langsung oleh Sang Kristus, bukan gereja yang dibuat oleh manusia, sehingga perlengkapan senjata rohani ada dengan lengkap dalam gereja kita. Kalau kita mau melihat bagaimana konkretnya senjata rohani itu, ada sedikit uraian atau alusinya, meskipun tidak langsung secara jelas, tapi ini membantu kita menalar apa saja perlengkapan senjata itu dalam bentuk konkretnya. Dari Kanon 1172 paragraf yang kedua. Ini KHK ya, Kitab Hukum Kanonik. Izin itu yang dimaksudkan adalah izin melakukan eksorsisme oleh ordinaris wilayah, hendaknya diberikan hanya kepada imam yang unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup. Memang kanon ini bicara mengenai imam, tetapi ini dapat diterapkan untuk semua saja. Maka meskipun kanon ini mengenai imam, tetapi kita dapat mengambil intisarinya, bentuk konkret senjata rohani itu apa? Ada 3 hal yang disebutkan di sana. Pertama kesalehan, yang kedua pengetahuan, yang ketiga integritas hidup. Kita bahas yang pertama mengenai kesalehan. Nanti rujukannya ada di KGK, Katekismus Gereja Katolik 2814. Yang dimaksud dengan kesalehan ada 5 unsur di sini. Yang pertama sakramen, lalu yang kedua sakramentali, liturgi, doa, dan devosi. Doa yang dimaksud ini doa privata, yaitu doa sendiri. Karena setiap orang perlu membangun hidup doanya, tidak hanya mengandalkan dari doa-doa komunitas. Selalu komunitas penting, sakramen, liturgi, sakramentali, itu bagian dari komunitas, tapi doa pribadi itu penyangga harian hidup kita dalam kesalehan. Yuk kita lihat landasannya dalam KGK 2814 seperti apa. Demikian bunyinya. Karena itu kita berdoa supaya memperoleh sekian banyak kekudusan di dalam hati kita sebagaimana nama Allah kudus adanya. Kesalehan menghubungkan kita dengan powernya Gusti Allah. Kalau kamu tidak saleh, maka tidak terhubung dengan kekudusan Allah karena kamu tidak kudus. Ini ada di KGK 2814. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita merayakan sakramen? Sakramentali. Kenapa merayakan liturgi? Kenapa berdoa pribadi? Kenapa kita berdevosi? Karena itu semua mengantar kita pada kekudusan. Kalau kita kudus, maka kita terhubung dengan Allah. Bahasa gampangnya, itu colokannya itu nancep ke sumber listrik gitu. Jadi senjatanya itu di sini, dimulai dari sini. Selanjutnya pengetahuan, ada banyak hal yang perlu diketahui terkait dengan alam gaib. Bahkan membedakan simpelnya saja,
roh orang mati dan roh jahat itu perlu diketahui. Sebab kalau tidak diketahui hal-hal yang seperti itu yang simpel, membedakan roh orang mati dan roh jahat, itu akan banyak ditipu. Niat baik tidak cukup di sini. Maka pengetahuan menjadi senjata rohani juga. Karena kalau tanpa pengetahuan, ini orang seperti berperang tetapi tidak tahu medannya seperti apa. Tidak bisa membedakan musuh dari pohon, pohon dari musuh. Yang dikira musuh ternyata kodok, yang dikira kodok ternyata musuh. Nah, itu bahasa simpelnya seperti itu. Bahasa Jepangnya jelas dan gampangnya begitu. Katekismus Gereja Katolik itu pengetahuan yang utama kalau kita sebagai orang Katolik, karena KGK, Katekismus Gereja Katolik, itu norma iman yang pasti. Ada beberapa nomor yang langsung terkait dengan dunia roh, itu nanti bisa Anda lihat sendiri. Beberapa buku juga penting, misalnya ada buku yang judulnya Exorcism, itu dari Father Vincent Lampert, itu bagus sekali untuk menambah pengetahuan dan memilah-milah secara pasti menurut ajaran iman Katolik. Dalam bahasa Indonesia juga ada oleh Romo Robini, saya lihat di pertemuan pertama atau kedua beliau sudah hadir ya. Atau juga kalau malas baca buku, klik aja itu di Katkit, katekesi sedikit, nggak usah subscribe, udah kebanyakan manusia yang subscribe, nggak penting, yang penting kamu ada pengetahuan ya, membedakan roh jahat, roh orang mati, aktivitas setan dan sebagainya ada. Saya banyak membahas itu, meskipun tidak hanya itu di dalam channel Katkit. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan. Jadi menurut pandangan saya pengetahuan itu senjata rohani. Seandainya kamu sudah menjalankan sakramen, oke ini saleh semuanya, oke kamu menjalankan bagus sekali. Tapi tanpa pengetahuan tergelincir, maka pengetahuan bagian dari senjata rohani. Maka selanjutnya kita membahas yang ketiga yang disebut integritas hidup yang muncul dalam KGK 2814. Kalau kita berbuat baik, nama Allah dipuji. Kalau kita berbuat buruk, maka ia dihujah, yang merupakan cerminan dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Maka integritas hidup, hidup yang integral. Integral itu kan utuh. Utuh itu artinya bersatunya apa yang diyakini, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Dan itu membuat apa? Membuat kita imannya hidup. Jadi senjata rohani itu apa? Kesalehan, pengetahuan, integritas hidup. Sekarang kemudian cara kerja senjata-senjata rohani itu bagaimana? Ada mencegah, mengobati, dan melindungi. Jadi ini samalah. Setan itu kita anggap seperti virus lah. Anggaplah setan itu seperti virus, maka ada mencegah. Virusnya jangan sampai masuk, jangan sampai kita terjangkit. Setannya jangan sampai menjangkiti kita atau mengalahkan kita. Mencegah itu maksudnya begitu, jangan sampai kena. Tetapi ada kalanya karena kebodohan kita atau karena kecerobohan kita dan hal-hal yang lain atau bahkan karena kesalahan orang lain bukan karena salah kita sendiri, maka virus kena pada kita, terjangkit. Nah, terjangkit setan. Bahasa gampangnya begitu. Saya pakai bahasa Jepang aja ya, nggak usah pakai bahasa teknis ya. Pokoknya bahasa Jepang tuh jelas dan gampang supaya kamu ngerti gitu ya. Setelah diobati, setannya pergi, setannya keluar, atau dalam bahasa virus, virusnya hancur, mati, kita sembuh. Tetapi virus tidak berhenti menyerang. Virus masih menyerang terus. Setan tidak berhenti menyerang. Maka yang ketiga melindungi dalam arti, kalau sudah sembuh, maka perlindungannya seperti apa? Mencegah, mengobati, dan melindungi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mencegah. Apa sih yang dicegah? Yang dicegah tentu saja adalah aktivitas setan. Supaya aktivitas setan itu tidak terkena pada kita, tidak berdampak buruk pada kita. Aktivitas setan ada dua, yaitu yang biasa dan yang tidak biasa atau extraordinaria. Yang biasa namanya godaan, terkena setiap hari pada kita. Yang tidak biasa, extraordinary, ada 4, yaitu investasi, veksasi, obsesi, dan posesi. Setan memang mampu menyerang manusia secara fisik dan terlihat. Namun banyak kali dan yang terbanyak aktivitasnya justru bukan itu. Yang paling sering apa? Menyerang pikiran. Disebut sebagai aktivitas setan yang biasa. Itulah yang dinamakan godaan. Godaan adalah setan yang menyerang pikiran manusia. Kalau godaan ini muncul, senjatanya bagaimana? Godaan masuk, kalau kemudian berhasil, dia akan menimbulkan fantasi.
Kemudian kalau fantasi berhasil, dia menimbulkan niat, dan niat menimbulkan aksi. Selalu begini. Ini bisa berlangsung panjang waktunya atau durasinya untuk sampai pada aksi, tapi bisa berlangsung sangat singkat. Maka yang disebut orang khilaf itu tidak ada. Jalannya cerita godaan untuk sampai pada aksi. Godaan itu tawaran, menyerang pada pikiran manusia. Yang diserang dari godaan itu apa? Pikiran yang diserang. Nah, kalau kemudian godaan diterima, tidak ditangkal, dia akan muncul menjadi pertimbangan, menjadi fantasi. Godaan sudah ditimbang-timbang di dalam akal budi. Dengan akal budimu, kamu sudah setuju terhadap godaan. Kalau sudah menjadi fantasi itu sebenarnya sudah setuju. Kalau niat itu keputusan, berarti kehendak. Artinya persetujuan manusia terhadap setan atau godaan setan dalam taraf kehendak. Kalau aksi, itu persetujuan terhadap godaan setan dalam taraf body atau raga. Yuk kita lihat cara mencegahnya. Gampang. Ini gampang maksudnya, gampang diomongkan ya, gampang dibicarakan. Yaitu dibunuh sejak godaan. Mengalahkan primimotus namanya. Yang dimaksud sebagai primimotus itu godaan. Primi pertama, motus gerakan. Maka godaan primimotus harus dicegah, lawannya apa? Senjatanya apa? Eksamen. Eksamen itu lengkapnya eksamen konsiensi. Bahasa Indonesianya pemeriksaan batin. Nah, ini saya sarankan Anda lakukan setiap hari paling kurang 1 kali, kalau bisa malah 2 kali. Yang pertama dilakukan tengah hari. Yang kedua, sebelum berangkat tidur melakukan eksamen. Tapi saya tahu di tengah kesibukan kita mungkin 2 kali itu terlalu muluk-muluk. Karena kalau buka toko tengah hari mungkin lagi rame-ramenya. Kalau kerja di kantor tengah hari mungkin sedang pengen menikmati makan dan seterusnya. Oke, kalaupun tidak bisa 2 kali dalam 1 hari, ideal memang 2 kali. Lakukan 1 kali sebelum tidur. Ini penting dan ini merupakan senjata rohani untuk membunuh primimotus sejak awal. Dan eksamen ini merupakan sumbangan besar dari Santo Ignatius Loyola yang mendirikan Ordo Yesuit, yang kemudian juga punya spiritualitas yang namanya Ignatian. Maka di dalam pandangan saya ini merupakan satu senjata rohani dalam tradisi gereja. Oke, kita lihat langkahnya. Nomor 1 bersyukur, nomor 2 mohon rahmat, nomor 3 melihat pengalaman, nomor 4 mohon ampun, nomor 5 membangun niat. Bersyukur atas apa? Itu yang pertama. Yaitu bersyukur atas rahmat Tuhan atau kebaikan-kebaikan yang kuterima pada hari ini. Caranya mengambil sikap doa, ya, hening sebentar sebelum berdoa, membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa tanda salib? Ya, semua doa Katolik dimulai dengan tanda salib. Eksamen juga merupakan doa. Lalu katakan bersyukur dengan konkret, hari ini Tuhan, aku bersyukur atas hari ini. Karena tadi aku menerima kebaikan, ditolong orang begini-begini. Atau malah sebaliknya, Tuhan, terima kasih karena kebaikanmu menggerakkan aku sehingga aku juga berbuat baik begini-begini. Jadi hal-hal yang baik. Tidak membahas hal yang buruk satupun. Misalnya kejengkelan di kantor, sebel dengan suami atau sebel dengan ini, jangan dibahas di bagian pertama. Nomor 1, intinya hanya syukur. Sebab hanya hati yang bersyukur itu yang nanti akan menjadi landasan yang baik sehingga benih baik akan tumbuh dari sana. Nomor 2, mohon rahmat. Maksudnya apa mohon rahmat? Mohon rahmat terang Roh Kudus supaya bersinar atas pengalamanku sehari ini. Jadi Tuhan, aku mohon rahmat supaya dapat melihat kembali pengalaman 1 hari mulai dari bangun tidur. Supaya dapat menemukan peran ilahi atau kata yang sering dipakai oleh orang-orang itu campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Anda senang pakai kata itu kan, campur tangan Tuhan. Kalau saya lebih senang peran ilahi. Ya. Kalau saya itu kan cuma soal selera ya. Kalau campur tangan itu kayaknya rada kasar gitu, campur tangan gitu. Tapi itu pendapat saya ya. Kalau kamu senang pakai campur tangan enggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku lebih senang pakai kata peran ilahi. Nah, nomor 3 ini melihat pengalaman. Tetapi bukan pengalamannya itu saja, tapi gerak batin yang muncul dari pengalaman itu. Contoh umpamanya, tadi pagi-pagi sudah langsung marah kepada istri, umpamanya. Oh, gerak batinnya apa sih? Nah, itu. Apakah aku, ini bahasa simpelnya, mengikuti bujukan setan, atau apakah aku mengikuti bimbingan roh baik? Lalu yang nomor 4, mohon ampun.
Karena siapa tahu dalam pengalaman itu gerak batinku malah condong kepada tadi itu primimotus, godaan dari roh jahat. Jadi kita berdosa. Ketika bertekuk lutut pada godaan, aduh ampun, tadi malah bekerja buka laptop kok malah nonton yang tidak-tidak, umpamanya begitu ada godaan ya, malah menyalakan VPN-nya, kemudian yang tidak-tidak, itu kan berarti bertekuk lutut pada Tuhan, mohon ampun, aku berdosa dengan mata, dengan pikiran, dengan hati. Itu contoh-contoh sederhana begitu. Lalu yang kelima, membangun niat. Biarlah masa lalu yang dimaksud itu masa lalu yang sehari berlalu ini, menerangi masa depan. Maksudnya aku mau lebih kuat melawan godaan, tapi jangan lupa dengan bantuan Allah. Eksamen membantu kita mengenali primimotus dan membunuhnya sejak awal. Kalau tidak pernah melakukan eksamen, manusia akan menjadi tidak peka terhadap gerakan-gerakan primimotus, godaan-godaan sejak awal. Jadi eksamen ini senjata bahkan di zaman modern ini untuk menjaga kamu tetap waras. Tapi ingat juga, selain eksamen sebagai senjata utama pencegahan, tetap ingat kembali kepada 3 senjata rohani sejak awal: kesalehan, pengetahuan, integritas hidup. Ini yang paling berat adalah ketiga ini ya. Saya ingatkan juga, sekali lagi, kesalehan penting dipupuk. Itulah kenapa rajin misa menjadi penting. Ya. Tadi mencegah sudah kurang lebih paham ya, senjata utamanya eksamen. Oke, mengobati nomor 2. Untuk yang mengobati ini, yaitu aktivitas yang tidak biasa. Karena mengobati artinya orang sudah diserang, orang sudah terkena, terjangkit kuasa jahat. Dan itu karena aktivitas yang tidak biasa, investasi, veksasi, obsesi, dan posesi. Bedanya dengan yang biasa ini pengetahuan sekarang. Aktivitas yang biasa itu terjadi setiap hari tanpa pintu masuk. Jadi dalam keadaan standar, setan itu hanya bisa menggoda kita mentok sampai di situ. Tetapi aktivitas tidak biasa yang 4 tadi ini, sampai yang tertinggi posesio, itu terjadi hanya kalau orang mempersilahkan. Maksudnya membukakan pintu, opening ya. Saya pakai istilah pintu masuk ya. Bagaimana pintu masuk itu? Ada 4 pintu masuk kalau digolongkan kurang lebih seperti ini. Pintu masuk pertama dosa, yaitu dosa mortal. Okultisme. Okultisme yang ketiga luka batin, yang keempat kutukan. Saya menyoroti yang okultisme karena ini yang banyak di Indonesia, pintu masuk setan itu di situ. Okultisme itu adalah praktek-praktek yang berurusan atau menggunakan jasa kuasa gelap ya, seperti ramalan, pesugihan, susuk, kemudian hal-hal gaib. Nah, itu kalau bahasa Jawanya namanya klenik. Yang gitu-gitulah, maksudnya kamu tahu yang saya maksudkan, itu istilah resminya okultisme. Kalau orang pergi supaya nanti diberi jampi-jampi, supaya tokonya laku, nah itu okultisme. Ya, supaya dapat jodoh, ting 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 ting, orang tertarik, nah itu okultisme. Pasang susuk itu okultisme, ramalan, segala macam jenis ramalan, palm reading dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya, ada jampi-jampi, ada mantra-mantra, termasuk juga kartu tarot loh ya. Hati-hati okultisme, horoskop, zodiak itu semua okultisme. Nah, yang punya dampak kontaminasi itu 2, okultisme dan kutukan. Kutukan tuh bisa diturunkan ya. Okultisme juga bisa diturunkan dalam arti dampaknya maksudnya. Bukan dosanya, dampaknya. Okultisme biasanya sangat kuat sampai pada keturunan ketiga dan keempat. Umpamanya, kamu tidak melakukan okultisme, kamu setia kepada Tuhan Yesus, tidak pernah ramalan, tidak pernah susuk, tidak pernah baca kartu tarot, tidak pernah palm reading, baca garis tangan, dan itu bersih kamu, pendek kata bersih. Tapi papa mamamu melakukan, itu namanya kontaminasi, dampaknya bisa kena pada kamu. Kamu tidak bersalah, tapi pintu setan terbuka. Yang umum gejalanya adalah anak-anak yang bisa melihat atau punya akses pada dunia roh. Kita menyebutnya sixth sense, indigo. Ini saya terus terang aja ya. Karena ini banyak kesalahpahaman dalam hal seperti itu, bahwa itu seringkali dianggap gift, karunia dari Tuhan. Padahal itu bocor ya, kontaminasi itu bocor halus ya. Kontaminasi dari leluhurnya. Mungkin anaknya tidak melakukan, tapi orang tuanya bisa, entah sisi ayah, sisi ibu, atau kakek nenek, atau kakek buyut. Nah, senjata untuk pintu masuk setan ini apa? Sakramen tobat. Maka untuk mengusirnya, dalam arti untuk mengobati ya, tutup pintu masuk setan. Wah, saya sering
kedukun remas, diselesaikan, itu maksudnya ditutup, itu jangan dilakukan lagi. Lalu terima sakramen tobat, disesali, ditulis semua yang pernah kamu lakukan di hadapan Romo, kemudian diucapkan mohon pengampunan Tuhan melalui imam. Lalu daraskan deliverance prayer atau daraskan doa Santo Mikael. Kadang-kadang dampaknya masih berlangsung, tapi ikatannya sudah diputus oleh sakramen tobat. Itu senjata untuk mengobati. Sakramen tobat, berbuah doa, berbuah puasa, berbuah sedekah, dan terutama meninggalkan apa yang dilakukan sebagai salah tadi. Tentu kerangkanya yang tiga ini jangan boleh ditinggalkan. Kesalehan, pengetahuan, integritas hidup sebagai tiga senjata utama. Terutama yang berkaitan dengan kesalehan, sakramen, utamanya Ekaristi. Jadi jangan pernah males misa, karena misa mempersatukan kita dengan daya Kristus sendiri, memberi kita hidup yang kekal. Nah, ini kembali saya ingatkan terus. Jadi kesalehan dalam 5 bentuk ini harus diingat-ingat, ini juga senjata utama. Bagian terakhir, yang ketiga melindungi. Melindungi dalam arti menangkal serangan balik. Fokus pada 2 hal, yaitu sakramentali dan devosi. Terutama untuk sakramentali yang sangat erat hubungannya dengan pengusiran daya kuasa jahat. Beberapa di antaranya, tetapi tidak mencakup semua. Ini jadi saya ambil yang inti-inti penting-penting. Tanda salib. Tanda salib itu sakramentali utama, saudara-saudari. Nomor 2, pemberkatan. Maksudnya aneka pemberkatan, terutama benda-benda rohani. Kenapa? Kalau kita membaca dalam buku De Benedictionibus tentang berkat-berkat dalam pengantar umum, nomor 2, pemberkatan dalam kehidupan gereja dijelaskan demikian. Pada artikel yang ke-9, rumus-rumus pemberkatan. Pertama-tama bermaksud memuliakan Allah karena anugerah pemberiannya. Nomor 2, memperoleh karunia-karunia-Nya. Dan nomor 3, menyingkirkan kuasa si jahat. Jadi penting sekali pemberkatan. Ini sakramental yang begitu kuat. Nomor 3, itu salib atau crucifix. Kalau tadi tanda salib, ini salibnya. Terutama yang ada medali-medali yang nanti juga akan saya sebut. Berikutnya air suci. Air suci ini boleh dipakai harian karena ini juga senjata rohani. Minta berkat pada imam, perciki rumah dengan air suci atau perciki kamar setiap malam atau setiap pagi. Jadi air suci itu boleh dipakai umat sebagai daya untuk melawan kuasa jahat sehari-hari. Tidak hanya di gereja. Demikian juga berkat garam. Garam juga bisa dipakai oleh umat beriman. Dicampurkan dengan air pertama-tama memang, tapi juga bisa digunakan terpisah. Ditaburkan ya. Oke, pendek kata, ini beberapa yang dapat kita gunakan. Lalu medali-medali terutama, yang saya katakan terutama itu medali Santo Benedictus. Lalu yang penting, devosi sekaligus sakramentali. Rosario ini bagus loh, ini devosi tapi sekaligus sakramentali. Sakramentali menyangkut bendanya, rosarionya. Dan juga devosi menyangkut doanya. Maka kalau kamu berdoa rosario dengan memegang rosario, wah lengkap sakramentali dan devosi. Dan tentu saja yang terakhir, doa Santo Mikael, karena kita tahu mengingat Wahyu 12 tadi, Mikael lah yang memimpin pertempuran melawan naga si ular tua dan berhasil mengalahkan mereka dengan kekuatan Tuhan. Maka doanya berbunyi, Sancte Michael Arcangele Defende nos in prelio. Kalimat pertamanya sudah bagus dan punya karakter untuk melawan kuasa jahat. Defende nos, pertahankan kami in prelio. Prelio itu pertempuran. Pertahankan kami dalam pertempuran. Jadikan doa harian seperti Bapa kami Salam Maria, dan doakan sering mungkin kalau kamu lagi takut, merasa gangguan ada, doakan ini Santo Mikael. Aku adalah saksinya, doa ini sakti. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya senjata-senjata rohani. Semoga ada gunanya. Terima kasih. Shalom Alaikum.